Rumah ilalang, tempat anak-anak mengasah diri. Rumah ilalang, tempat anak-anak menampak diri. Kalau saya di depan itu sementara aku pasang dan sendiri. Iya, aku tidak mau saya, karena saya ada masalah dengan dia. Nah, masalahnya ini loh, aku nyanyi, saya kira nyanyi, aku kayaknya kan almarhum Pak Fauzi. Bisa aku ngomong itu loh, biasanya kan di tanya itu iya. Iya, enggak, saya mau bicara. Makanya itu tahu saya. Terima kasih. Ini Mas Rego, kalau Mas Rego dengan anak-anak di rumah berekspresi lewat karya seni, lewat sastra. Kalau saya tiap hari Minggu Mas Rego dengan anak-anak kecil itu kumpul itu belajar basa kromo. Tiap hari Minggu hari Minggu pagi itu di Sumberjo sana. Tempatnya ya kalau dari kota di Bojonegoro 26 km. Kalau kita ya 52 km itu tiap hari Minggu pagi sampai siang. Jadi kalau hari Minggu pagi itu saya dengan anak-anak ini saya harus bosok. Monggo Mas Dimas panjenengan gimana? Kalau enggak senejo itulah ini mungkin dipun kan bosok manggane kayak ngaten lho itu. Monggo kemudian satu pelajar-pelajar mungkin itu minggu dan tadi itu hiburan pulau berarti saya tidak tarik apapun gratis karena itu bagi saya untuk mengisi masa tua saya yang bisa saya anggap bermanfaat bagi saya dan anak-anak juga lingkungannya. Saya tidak tidak menyiapkan puisi, tetapi setelah saya keliling nonton lukisan, terus kemudian melihat temanya dan coba memahami temanya, saya melihat ada kerja keras di situ dan tidak hanya kata-kata, tetapi memang karya nyata. Saya akan menyampaikan dua puisi. Yang satu saya tidak tulis, tapi akan saya tuangkan di sini secara tulisan, secara langsung. Mudah-mudahan yang tidak terkonsep ini tidak mengurangi apapun, tapi saya ingin hanya menyampaikan pesan yang sangat dalam. Gak apa-apa Mas Amin, aku nggak nyanyi yuk. Wah, nyanyi bicara Mas Amin nangis lagi. Minta antar Pak. Oke. Saya temukan judulnya ketika Mas Eko memainkan biola sambil sembunyi di situ. Itu membuat saya rindu ketika kumpul di pasar Purworejo. Ya sampai hari ini saya menyesal. Kebiasaan rumah ilalang kalau habis tampil terus juga. Saya beri judul Kita dan Keroncong Semesta. Namanya itu ada keroncong. Kita dan Keroncong Semesta. Ada matahari yang bersinar terang di atas kepala kita dan orang-orang yang duduk di sana dengan begitu telanjang sedang memainkan kata-kata yang ada di undang
undang-undang dan peraturan-peraturan yang mereka bikin sendiri dan kemudian mempertontonkan kepada kita bagaimana ia mengambil semuanya dari anak-anak kita, mengambil hak-hak yang akan dinikmati oleh cucu kita dan dihabiskan merusakan bencana. Oh, apakah ini yang kita tonton setiap hari dan kita hanya tutup mata, tutup telinga dan mulut kita hanya kita pakai untuk makan dan berkunci saja. Tak ada gunanya kita berkata-kata berbuih-buih ketika engkau yang di sini, yang di situ dan di sana harus kita pukul dengan palu godam agar kepala mereka bisa merasakan betapa hancurnya anak cucu kita yang akan datang demi bencana. Alam semesta berdiri jelas memberikan kita nilai dan ilmu pengetahuan juga mengajarkan kita bagaimana harus berperilaku sebagai manusia. Alam semesta mempertontonkan keindahannya, kelebihannya dan mempertontonkan kedahsyatannya. Bagaimana mungkin dasar samudera yang sangat dalam dan begitu tidak terjangkau kemudian dia bongkar, dia dorong ke atas menjadi bukit, menjadi gunung yang berirama keroncong bersama kemudian tumbuh-tumbuh daun-daun, biji-biji, pohon-pohon yang mereka. Alam semesta mengabdi murni kepada Tuhannya. Alam hanya mengabdi murni kepada Tuhannya, murni juga tidak pernah korupsi. Terima kasih. Puisi yang kedua, saya ingin menyampaikan di sini sebuah puisi berbahasa Inggris. Jarang ya kita dengar puisi bahasa Inggris di ruang-ruang universitas. Saya hafal, tapi hanya cuplikan saja. Tetapi bagi saya puisi ini begitu dahsyat, luar biasa. Karena untuk kita bisa menerima, memahami, dan merenunginya, kita membutuhkan kemurnian. Seperti alam semesta yang dia mengabdi murni, kemurnian pikiran dan hati kita. Kita harus memikirkan syakwa sangka. Kita harus menerima itu dengan ikhlas. Kemudian baru kita bisa merenung puisi ini. Ini puisi terkenal, sumpah puisi ini terkenal. Cuma saya tidak tahu judulnya. Ini terkenal, ini sudah mendunia puisi ini. Ini puisi yang hebat, yang semua orang yang tidak paham itu pasti akan mencemooh. Tetapi mencemooh puisi itu hak, tidak boleh di apa? Mencemooh puisi itu hak, tapi tidak boleh dicemooh juga. Saya tidak tahu judulnya. Tapi puisi ini di tingkat elit internasional mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Mudah-mudahan di sini juga akan mendapatkan tepuk tangan yang meriah. Pasti. Ini puisi loh ya. Puisi jangan diartikan yang mata-mata. Karena saya nggak puisi. Ini puisi terkenal. Silakan dicari maknanya.
we walk the talk. Not only talk paper. Thank you very much for your attention. Thank Rumah ilalang, tempat anak-anak mengasah diri. Rumah